Nah, jadi berdasarkan topik kita pada kali ini, aku akan memperlihatkan ke teman-teman gimana sih efek dari tanaman yang kita simpan di tempat yang benar-benar teduh sampai bahkan jarang kena sinar matahari. Dan kita akan melihat juga sebentar efek dari tanaman yang terkena sinar matahari ya. Jadi ini aku mau terlebih dahulu memperlihatkan ke teman-teman tempat pembibitan tanaman aku yang tempatnya tuh benar-benar teduh. Ini sudah jam 7 lewat ya, jam 7 pagi lewat. Tapi belum juga terkena sinar matahari pagi sama sekali. Nah, sekarang aku mau memperlihatkan ke teman-teman kalau untuk jenis face lily ya, terutama ini yang face lily variegata, dia kalau di tempat teduh, semakin dia teduh maka dia akan semakin bagus mengeluarkan warna variegatanya ini, warna putih-putihnya ini ya. Tapi kalau untuk beberapa jenis tanaman lainnya itu sangat tidak cocok kalau kita simpan di tempat yang benar-benar teduh yang gak dapat sinar matahari sama sekali. Nah, contohnya yang ini nih, kayak ini seri gading ya. Aku sudah bandingkan si gading yang aku simpan di tempat yang terkena sinar matahari dengan yang benar-benar di tempat teduh. Kayak ini nih, ini kenapa tempat teduh? Karena nih atapnya di atas nih seng ya, sama sekali nggak ada peluang apa untuk matahari masuk. Nah ini ya. Nah kemudian yang paling parah nih teman-teman ya, kemarin kan aku beli Rotundum Aceh beberapa batang di online. Nah pikirku kan dia ini baru baby ya, baru baby. Jadi aku pikirnya ya udah nggak apa-apa, aku simpan di tempat teduh dulu. Dan ternyata teman-teman hasilnya itu kayak gini. Nih, dia mengalami pembusukan. Ya ampun, busuk ya, kasihan ya. Masih baby, langsung mampus. Oke. Bukan hanya satu sih, ini beberapa yang aku simpan di dalam tempat teduh ini tuh aku nggak pindah-pindahin ke tempat yang terkena sinar matahari tuh, benar-benar apes deh aku. Nih, aku kasih contoh lagi ya. Ini, tuh kan busuk dia. Terus ini kalau yang udah agak tinggi batangannya tuh dia nggak lurus ke atas tapi bengkok. Nah, itu ya, kasihan. Oke, sekarang kita akan pindah tempat. Aku akan memperlihatkan ke teman-teman hasil pertumbuhan dari yang terkena sinar matahari. Oke, kita pindah dulu ya teman-teman ya ke tempat yang satu. Nah, ini dia teman-teman, tempat yang udah terkena sinar matahari. Ini ya, ini kondisinya masih bibit semua. Karena kalau tanaman yang udah bagus itu aku udah langsung kirim ke cabang penjualan tanaman hias aku di Makassar. Oke, ini tanaman Philo burley ya. Ini masih satu hari yang lalu aku pindahin ke sini. Jadi kalau tanaman yang hijau dan enggak terkena sinar matahari, maka dia warnanya akan berubah menjadi kekuning-kuningan ya. Terus sampai kecoklatan dan menunjukkan gejala-gejala mampus gitu teman-teman ya, kasihan ya. Nah, ini juga nih. Dia berubah warna jadi agak ke kuning-kuningan. Kasihan ya dia ya. Terlalu kelamaan sih di tempat teduh. Nah, oke, sekarang ini aku udah punya Rotundum Aceh yang udah 1 mingguan aku pindahin ke tempat yang terkena sinar matahari. Dan ternyata teman-teman ya, hasilnya kalau kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari, maka nih batangannya dia akan tegak,
Terus pertumbuhannya dia akan ngebut nih. Bagus kan? Ini untung aku cepet-cepet selamatin. Coba dari lebih 10 batang yang aku beli tuh nggak ada yang selamat kalau tetap di tempat teduh terus yang tadi. Oke, ini ya bagus ya, karena ternyata teman-teman, sinar matahari itu banyak sekali perangnya, banyak sekali manfaatnya untuk tanaman. Nah, di antara beberapa artikel yang aku baca, kesimpulannya itu ada 10 ya. Yang pertama itu, yang aku ingat ya teman-teman ya, yang pertama itu 1, untuk membantu pertumbuhan bunga dan daun. Nah, kemudian yang kedua, itu akan sangat membantu dalam proses fotosintesis si tanaman ini. Jadi pada saat tanaman melakukan fotosintesis, dia akan menghasilkan glukosa. Nah, glukosa ini ibaratnya inilah makanan untuk si tanaman itu. Sama kayak kita manusia membutuhkan makanan. Nah, glukosa itu teman-teman ya, glukosa itu akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan ya, untuk diserap kayak gitu. Terus sebagiannya lagi untuk disimpan sebagai cadangan makanan supaya si tanaman ini bisa melanjutkan kehidupannya, bisa melanjutkan pertumbuhannya. Sama seperti kita manusia, kita harus punya cadangan makanan biar besoknya kita bisa makan lagi, terus bisa tumbuh, berkembang biak sih manusia. Ya sama ya dengan tumbuhan ya. Terus kemudian selain itu manfaat sinar matahari langsung, terutama bagi yang tanaman yang berbunga ya, kayak bunga vinca, bunga matahari, pokoknya tanaman yang berbunga deh. Ini peran dari sinar matahari ini sangat penting banget karena dia akan berfungsi untuk menghangatkan biji, membantu proses bermekarannya si bunga. Jadi kalau misalnya kayak sejenis bunga jam 9, nah itu dia semakin banyak terkena sinar matahari, maka itu akan semakin merangsang pengeluaran bunganya. Jadi coba aja teman-teman bandingkan, simpan bunga jam 9 di tempat yang teduh, terus simpan lagi 1 bunga jam 9 di tempat yang terkena sinar matahari. Pasti yang terkena sinar matahari itu dia bunganya akan semakin ngebut dibandingkan dengan yang kita simpan di tempat yang benar-benar teduh ya. Jadi awal menanam, tanaman harus disimpan di tempat teduh, tapi nggak boleh kelamaan juga seperti yang aku lakukan, karena bukannya tanaman kita bisa sehat, tapi malah sebaliknya, malah mampus ya kan, kayak yang aku perlihatkan tadi ke teman-teman gitu. Kecuali untuk tanaman tertentu ya, dia lebih suka ke ya tempat yang benar-benar teduh. Kayak contohnya tadi tuh si face lily gitu, dia semakin teduh itu maka semakin bagus. Apalagi kalau yang jenis varigata, dia semakin teduh maka pengeluaran warna varigatanya itu dia akan semakin bagus, semakin banyak putihnya yang akan keluar. Nah, kemudian nih teman-teman nih, aku udah kasih contoh lagi. Aku akan memperlihatkan ke teman-teman tanaman yang dari awal aku simpan di tempat yang terkena sinar matahari dan yang baru aku pindahin kayak ini. Ini yang terkena sinar matahari subur banget kan? Subur, terus daunnya besar. Nih ya, besar-besar gitu, gede. Nah, dibandingkan ini yang aku simpan di tempat teduh, wah, kerdil banget teman-teman pertumbuhannya. Daunnya kecil, batangnya doang yang tinggi. Nih. Jadi kalau punya kaladium, tolong disimpan di tempat yang terkena sinar matahari ya teman-teman ya. Nih, beda kan teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, sinar matahari itu sangat penting bagi tanaman. Oke, ini juga nih, aku punya contoh lagi nih. Ini kan kemarin tuh aku simpan beberapa jenis. Ini kan ceritanya baru aku bibit kan gitu.
Jadi aku pikirnya udah aku simpan di tempat yang teduh aja, yang di belakang itu kan. Terus aku kelamaan lupa memperhatikan sih. Alhasil 1 minggu yang lalu aku cek satu-satu tanamannya, ya ampun, ternyata dia tuh mengalami pembusukan. Nih, padahal ini adalah, apalagi ini jenis lidah mertua ya, sansevieria gitu, dia tuh sebenarnya tahan panas, jadi nggak perlu disimpan di tempat yang teduh-teduh. Malah kalau untuk jenis lidah mertua itu dia paling bagusnya lagi kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari, kan dia kebal, tahan panas. Nah itu ya teman-teman ya, jadi kesimpulan dari video kita kali ini bahwa matahari itu penting untuk tanaman. Jadi simpan tanamannya jangan di tempat teduh-teduh melulu. Kasih juga dong serapan sinar matahari. Oke, terima kasih ya. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye-bye.